Apa sih dok? Dokter Resa Ajeng Adisti. Yudisti. Yudisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Saifuddin dari Fitriansa. Di sini saya sebagai moderator di acara yang perdana pada pagi hari ini, yaitu Ngopi Barbara, ngobrol pintar bersama dokter Rumah Sakit Bayangkara Blora. Kali ini kita bersama dokter yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Blora, yaitu dengan Dokter Gigi Resa Ajeng Yudisti Irmanawati. Kita sambut Dokter Gigi. Selamat pagi dokter. Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih karena dokter sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast pada pagi hari ini ya dok. Nah, untuk itu dokter, ini nanti beberapa saat ke depan itu saya akan membacakan atau bertanya dok terkait dengan seputaran permasalahan-permasalahan gigi. Tentunya dari sosmed Rumah Sakit Bayangkara Blora kemarin itu ada berbagai pertanyaan nih seputar pelayanan apa aja sih yang ada di dokter gigi Rumah Sakit Bayangkara Blora. Terus apa ada untuk terkait dengan karang gigi, permasalahan karang gigi di Rumah Sakit Bayangkara Blora itu apakah ada? Terus, nah itu nanti saya udah rangkum dalam beberapa pertanyaan nih dok, mungkin nanti dokter bisa menjawab. Oke ya dok ya. Oke, selanjutnya nanti dokter bisa perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di sosial medianya Rumah Sakit Bayangkara Blora ya dok. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Resa. Di sini saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora. Oke dokter, nah dari beberapa pertanyaan yang masuk di sosial media Rumah Sakit Bayangkara Blora ini ada salah satu pertanyaan dok. Apa itu karang gigi dan bagaimana sih proses terjadinya pembentukan karang gigi itu dok? Oke, untuk karang gigi itu, namanya karang gigi, dia itu adalah lapisan keras yang menempel pada gigi. Nah, si karang gigi ini biasanya dia itu disebabkan oleh yang pertama, yaitu awal mulanya dia itu sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, lama-kelamaan tidak tersikat oleh sikat gigi, selama beberapa hari, minggu, terus lanjut ke bulan, dia akan mengeras. Nah, itu yang dinamai karang gigi. Oke, berarti itu ya dokter, karang gigi itu terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tidak tersikat dan menumpuk berbulan-bulan gitu ya dok? Iya, betul. Nah, mengapa sih dok karang gigi itu bisa menyebabkan masalah kesehatan gigi dan gusi? Itu karena apa ya dok? Mungkin karena lapisan keras tadi itu bisa membentuk gigi tidak optimal atau seperti apa sih dok itu? Karena dia itu kan sifatnya dia kan sudah mengeras tuh. Nah, mengeras itu karena dia penumpukan dari sisa makanan yang tidak dibersihkan secara keseluruhan, dia akan menyebabkan bau mulut. Jadi itu karena karang gigi itu adalah penumpukan dari sisa-sisa makanan yang mengeras. Jadi si karang gigi ini itu membuat kita itu menjadi bau mulut. Nah, itulah yang mengurangi kepercayaan diri kita. Selanjutnya, lama-lama dia karena menguasai di dalam rongga mulut, gusi itu akan turun ke bawah. Ketika gusi turun ke bawah, itu akan menyebabkan gusinya pada bengkak-bengkak dan akan berdarah ketika kita lakukan sikat gigi. Bahkan ketika lebih parahnya lagi, tidak perlu sikat gigi, berkumur aja dia akan berdarah. Berarti gejala yang menunjukkan adanya penumpukan karang gigi itu yang disebutkan dokter tadi ya, seperti giginya turun, terus gusi gampang berdarah, dan apalagi dok tadi? Bau mulut. Terus lama-kelamaan kalau itu tetap dibiarkan, giginya akan tetap menjadi goyang. Nah, selanjutnya nih dok, tadi kan kita membahas tentang sisa-sisa makanan nih. Nah, biasanya itu apakah makanan atau minuman tertentu dapat memperburuk penumpukan karang gigi sih dok? Oh jelas, makan makanan yang manis, berwarna, bersoda itu akan memperburuk karang gigi tersebut. Nah, semakin ada penumpukan dari sisa makanan yang manis itu, ketambahanlah bakteri-bakteri yang di dalam rongga mulut itu. Seperti itu dokter. Nah, bagaimana sih dok cara pembersihan karang gigi dengan efektif? Mungkin kita bisa melakukan perawatan di rumah seperti hanya sikat gigi atau harus ke
rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan dulu seperti itu, gimana sih dok? Oke, sebenarnya karena dia sistemnya sifatnya dia sudah mengeras, jadi meskipun kita mau gosok sampai 100 kali pun dia kan nggak akan luntur. Apalagi banyak tuh ya sekarang di TikTok, di Instagram katanya tuh ada sikat gigi yang bisa meluruhkan si karang gigi itu sebenarnya tidak ada. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan cara scaling. Scaling gitu. Betul, scaling. Nah, scaling itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya juga bisa dilakukan di vaskes-vaskes atau di praktek-praktek dokter gigi lainnya. Tapi saya sarankan di Rumah Sakit Bayangkara aja. Karena fasilitasnya lebih oke. Dan kita ada dental spa, di mana dental spa itu nggak cuma membersihkan aja, tapi kita memassage, jadi itu gusi-gusinya, karena gusi-gusinya kan ada peradangan tuh. Nah, itu di massage lebih relax lagi. Ketika habis di scaling nggak ada pendarahan. Nah, fungsinya itu. Oke, berarti Rumah Sakit Bayangkara ini termasuk lengkap ya sih dok ya? Oh, lengkap sekali. Nah, biasanya itu dokter, kita kan datang ke pelayanan gigi, itu kalau misalkan maksimalnya atau minimalnya sih dok, dalam 1 tahun itu kita membersihkan karang gigi itu berapa lama sih dok? Minimalnya dia selama 6 bulan sekali, karena selama 6 bulan sekali itu sudah ada penumpukan karang gigi tersebut. Gitu. Oh gitu ya dokter. Nah dokter, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita di sosial media Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini. Apakah penggunaan pasta gigi khusus itu dapat membantu mencegah penumpukan karang gigi dan merontokkan karang gigi? Oke, kalau merontokkan itu nggak ada ya. Nah, kalau mencegah itu ada, yaitu pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita bisa agendakan ya. Oke dokter. Pembahasan mengenai pasta gigi yang berfluoride. Ya, dokter, untuk tindakan-tindakan atau pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini di poli gigi khususnya itu bisa pelayanan apa aja ya dok? Biar teman-teman itu bisa ada gambaran, oh permasalahan gigi saya itu di sini. Terus apakah di Rumah Sakit Bayangkara itu ada nggak ya gitu? Itu apa aja sih dok kalau boleh saya tahu? Oke, kita itu melayani pemeriksaan, lalu kita juga melayani penambalan, dari penambalan anak-anak, penambalan dewasa, lalu kita juga melayani pencabutan anak-anak dan pencabutan dewasa, lalu kita juga melayani adanya splinting. Nah, ini banyak sekali di sekitaran sini itu yang belum paham tentang splinting. Splinting itu adalah mempertahankan gigi yang goyah. Biasanya gigi goyah itu karena apa? Penumpukan karang gigi tadi yang terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau habis di scaling dihilangkan karang giginya, gigi tersebut akan jadi goyah. Nah, cara mempertahankan, mengembalikan bentuk gusi, tulang, dan penyangga gigi tersebut itu dilakukan namanya splinting. Nah, lalu ada juga kita melayani namanya incisi mukokel. Ya, mukokel itu apa? Biasanya itu adalah ada daging tumbuh di sekitaran bibir. Nah, ini efek dari sering menggigit-gigit bibir bawah. Nah, jadi ada tumbuhan daging tersebut. Nah, yang berisi cairan. Nah, itu diambil. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Sangat lengkap ya dok, ternyata. Lengkap sekali. Dan banyak lagi yang lainnya. Oke, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk datang di siang hari ini. Semoga dokter sehat selalu, bisa berkumpul di lain waktu ya dokter. Oh iya, sebentar. Ada gigi palsu ya, jangan lupa. Gigi palsu di Rumah Sakit Bayangkara Blora itu ada ya dok? Oke, teman-teman semua, terima kasih ya dokter Resa sudah menyempatkan waktu datang di acara podcast pada siang hari ini. Semoga dokter Resa sehat selalu dan kita bisa ngobrol bareng lagi ya dok di lain waktu. Karena memang jadwal dokter Resa ini sangat tinggi, ya jadi memang sangat kita itu mengatur waktunya itu sangat sulit teman-teman untuk bisa bertemu dengan dokter Resa ini. Oke. Dokter, ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman kita di sosial media Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini. Nah, apakah penggunaan pasta gigi khusus itu dapat membantu merontokkan atau mencegah pembentukan karang gigi dok? Kalau merontokkan nggak ada, tapi kalau mencegah ada. Namanya pasta gigi yang mengandung fluoride. Next, kita bahas selanjutnya kandungan-kandungan pasta gigi yang baik dan benar yang harus kita konsumsi. Oke? Jangan lupa tetap tonton
Di mana, Mas? Ngopi Barbara, ngobrol pintar bersama dokter Rumah Sakit Bayangkara Blora. Oke, terima kasih. Iya. Nah, cukup sekian podcast pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman jangan lupa nantikan podcast selanjutnya di acara Ngopi Barbara. Ngobrol pintar bersama dokter Rumah Sakit Bayangkara Blora. Tentunya tidak hanya dokter gigi, ada dokter spesialis dalam, dokter umum, dokter objin, ada bidan tentunya, dan ada teman-teman sejawat lainnya. Jangan, mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar, mungkin dari TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin ada salah satu lagi yaitu ada YouTube. Teman-teman itu di Rumah Sakit Bayangkara itu mengembangkan sosial medianya itu sangat bagus sekali. Oke, kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini, perjumpaan perdana. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.